Saya pikir politik kita di Indonesia kan sangat cair, sangat anomali. Iya, betul. Jadi tidak bisa seperti politik di Amerika Serikat. Kalau Republik sudah kita duga akan begini, Demokrat akan begini gitu kan? Iya. Dan mereka tampaknya lebih punya garis tegas. Iya. Nah, kalau di Indonesia kan tidak demikian. Iya, Nah, betul. mengapa? Ada dua alasan. Pertama, memang Indonesia budaya silaturahmi, budaya berinteraksi, budaya yang saling mendekati. Ya kan begitu, budaya ketimuran. Iya, betul, Bang. Nah, atas dasar budaya itu tentu masuk ke bidang-bidang lain, termasuk bidang ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya. Tentu budaya silaturahmi ini bisa berdampak positif dan negatif. Iya. Begitu. Berdampak positif ketika itu ada kerjasama antar berbagai kepentingan, kekuatan politik, dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, apa dikatakan oleh Bu Puan Maharani, saya kira sangat berbasis kepada kondisi daripada budaya Indonesia, termasuk budaya politik kita yang sangat cair itu, gitu ya. Iya. Dan juga sesuai dengan kebiasaan dan budaya kita, sekalipun kita berbeda pandang, berseberangan atau bahkan jadi musuh, kan silaturahmi harus terjalan kan? Iya, iya. Nah, budaya kita yang positif itu. Nah, terkait dengan itu latar belakangnya, terkait dengan apa kata Puan Maharani, saya kira sangat mungkin terjadi dan besar kemungkinan itu. Nah, kenapa? Kan begitu. Selain alasan saya sebut tadi di awal tadi, jadi masuk ke alasan politik. Iya. Bahwa kalau PD Perjuangan bergabung dengan Prabowo menjadi bagian dari koalisi Prabowo, atau PD Perjuangan bergabung dengan Gerindra sebagai pendukung pemerintah Prabowo, itu menguntungkan kedua belah pihak. Iya. Kita lihat dulu keuntungannya bagi Prabowo. Nah, keuntungan bagi Prabowo adalah pertama, yang pasti bahwa memperkuat posisi Prabowo di koalisi, karena tidak ada nanti dua matahari kembar. Pimpinan koalisi. Tidak, maksudnya PD Perjuangan dan Megawati tentu kan ada wacana kemarin diwacanakan, salah satu pengusung Prabowo adalah bahwa Jokowi menjadi pemimpin koalisi, kan begitu? Iya. Nah, diwacanakan. Nah, dengan masuknya PD dan Megawati, saya pikir memperkuat posisi Prabowo menjadi pemimpin koalisi partai. Iya. Jokowi akan berpikir ulang kalau ada niatnya ke sana, kalau ada, sebab bukan dia yang ngomong itu. Nah, jadi artinya lebih pasti Prabowo pemimpin koalisi, dan masuknya PD dan Megawati bisa tidak merealisasikan pandangan itu yang mengatakan Jokowi pemimpin koalisi, sehingga bahwa tetap tidak ada matahari kembar gitu kan. Keuntungan yang pertama bagi Prabowo. Keuntungan kedua bagi Prabowo adalah bahwa PD Perjuangan sudah pernah di pemerintahan di bawah terpilihnya Jokowi 2 periode kan. Iya, betul. Mereka di pemerintahan, jadi bahwa bagaimana mengelola pemerintahan yang terkait dengan politik legislatif, PD sudah punya pengalaman, dan PD punya pengalaman di pemerintahan. Iya. Nah, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, PD sudah pernah oposisi masa SBY. Iya. Nah, sebagai dia masuk nanti ke pemerintahan Prabowo, PD sudah terbiasa berpengalaman di bidang oposisi. Pengalaman ini bisa digunakan untuk menghadapi oposisi. Iya, iya.
Ini bisa partai, bisa juga sosial media, bisa juga kelompok kepentingan. Nah, mereka sudah terbiasa. Jadi artinya atas 3 keuntungan tersebut, saya pikir sangat baik ketika mereka berkoalisi Prabowo dengan PD Perjuangan atau Gerindra dengan PD Perjuangan dan koalisi lainnya, kan begitu? Iya, iya. Kemudian peluang untuk selain kita masuk ke keuntungan bagi PDI, kan begitu? Iya. Keuntungan bagi PDI kan ketika pemilu yang kemarin mereka ini kan ada kekuatan politik tertentu supaya tidak berada di pemerintahan dengan calonnya tidak menang Ganjar, kan begitu? Iya. Kekuatan politik ini yaitu yang punya powerful, gitu ya. Sementara kekuatan politik powerful itu kan tinggal tunggu waktu, gitu ya. Nah, jadi ketika ada keinginan atau katakanlah tindakan politik supaya tidak di kekuasaan, lalu kemudian menjadi bagian daripada pemerintah, kan berarti politiknya itu tidak terwujud, kan? Iya, betul. Jadi politiknya yang membuat mereka tidak dikuasai ternyata masuk dong di kekuasaan, kan begitu, atau di pemerintahan lebih pas. Iya. Masuk dong di pemerintahan, dan apalagi mereka diberikan kepercayaan sejumlah menteri. Iya. Ini kan menjadi sesuatu koreksi atau introspeksi bagi kekuatan politik yang menginginkan PD tidak masuk pemerintahan, kan? Iya. Nah, itu keuntungan bagi PD Perjuangan. Maka saya katakan saling menguntungkan ini. Saling menguntungkan. Dan kemudian relasi untuk berkoalisi ada ruang atau kanal komunikasi. Iya. Adalah bahwa relasi personal Megawati sama Prabowo tidak pernah terganggu, kan? Betul. Terjadi kompetisi politik yang wajar. Beda dengan relasi politik Megawati dengan SBY, apalagi Megawati dengan Jokowi. Iya. Kan Megawati dengan Jokowi atau PD Perjuangan dengan Jokowi, kan? Kalau hubungan PD Perjuangan bersama Megawati dengan Jokowi dan keluarga kan sudah mendekati patah arang, kan? Iya. Sudah mendekati patah arang. Nah, baru kemudian ke PD Perjuangan Megawati dan SBY masih retak arangnya. Nah, masih retak sedikit arangnya. Iya, betul. Ya, retak sedikit arangnya. Kalau tadi dengan Jokowi mendekati patah arang. Nah, dengan Prabowo, ya kan? Iya. Arang itu masih utuh. Betul. Masih utuh, gitu ya. Nah, kenapa saya katakan utuh? Alasannya sederhana. Bukankah Megawati berperan, bahkan sangat berperan ketika Prabowo kembali ke Indonesia, kan? Iya. Ya, saya kira tidak bisa dinafikanlah jasa Megawati. Saya kira Prabowo orang yang menghargai Jasa. tindakan ketulusan semacam itu. Betul. Yang ketulusan loh, Ibu. Iya. Karena tidak boleh manusia ada stateless, kan? Tindakan ketulusan, negarawatian Megawati. Tetapi kalau sosok tertentu, kan kepentingan politik. Iya. Yang adalah politik kekuasaan. Coba kita lihat sekarang, walaupun saya tidak sebut nama yang terkait dengan itu, gitu ya, tentang Fufu Papa. Iya. Bagaimana dulu itu Fufu Papa isinya, kan? Iya. Betapa kentalnya adalah kepentingan politik kekuasaan. Nah, kalau Megawati ada ketulusan. Iya. Prabowo melihat relasi dia dengan kekuatan politik, dengan tokoh-tokoh politik tertentu, yang dilihat adalah dia pasti mengedepankan ketulusan. Betul. Yang berelasi dengan kepentingan politik, tentu Prabowo akan melihat ketika dia menjadi presiden, dia akan menganalisa siapa yang tulus,
siapa yang bersandiwara, siapa yang berpura-pura. Saya melihat relasi Megawati sama Prabowo, saya kira ada relasi ketulusan, sehingga arang itu tetap utuh. Dan oleh karena itulah maka peluang untuk PDI menjadi koalisi Prabowo dengan sejumlah komitmen dan katakanlah perjanjian politik demi untuk kesejahteraan rakyat, saya kira bisa terjadi ke depan. Demikian.